Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat waktunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya bisa mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada dalam suasana yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang viral yang banyak diperbincangkan di masyarakat maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yaitu Ustadz Sofiul Muhibbin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tidak jumpa Ustadz. Alhamdulillah, ya, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat aja. Ustadz, ini tema kita sangat menarik sekali pada kesempatan kali ini karena memang tema ini berangkat dari sebuah cerita. Dulu istri saya itu waktu ada di pesantren pernah cerita punya teman yang menstruasi yang haidnya itu tidak teratur gitu loh, sehingga kadang-kala muncul kebingungan, ini apakah saya ini sudah waktunya haid atau sudah apa ini istihadah dan sebagainya. Sebenarnya dalam pandangan fikih atau kajian fikih ini seperti apa menyikapi hal-hal yang semacam ini, Ustaz? Iya, baik. Sebenarnya kalau menurut kacamata fikih di dalam bab haid tentunya ya ada beberapa pembagian dan beberapa kriteria khusus kapan darah yang keluar dari farjinya atau vaginanya seorang wanita ini bisa disebut dengan darah haid dan kapan disebut dengan darah istihadah. Sebelum itu memang keterangan dalam kitab itu darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada tiga. Yang pertama yaitu darah haid, kemudian juga darah nifas, kemudian darah istihadah. Sebenarnya untuk menentukan ini simple dan sangat mudah sekali sebenarnya, bahwa haid itu adalah darah yang memang keluar dari aksar rahim, dari pangkal rahim secara berkala, dan ini mempunyai beberapa kriteria masing-masing kapankah darah yang keluar dari seorang perempuan ini bisa disebut dengan darah haid dan kapankah disebut dengan darah istihadah. Secara garis besar bahwa haid itu pertama kali catatannya paling sedikitnya minimalnya yaitu 24 jam. Jika ada darah keluar dari seorang wanita meskipun beberapa hari, akan tetapi ketika dihitung tidak mencapai 24 jam akumulasi, maka ini tidak masuk ke kriteria haid. Kalau sudah tidak masuk ke kriteria haid, nanti akan masuk ke kriterianya istihadah. Begitu pula ada batasan kedua di dalam haid ini, yaitu batas maksimal. Batas maksimal haid ini adalah 15 hari batas maksimalnya. Jika ada darah yang keluar dari seorang wanita melebihi dari batas maksimal ini yaitu 15 hari, maka lebihnya itu bisa dikatakan darah istihadah. Tapi kalau darah itu masih dalam lingkup 15 hari, asalkan sudah melebihi dari batas minimal yaitu 24 jam, maka disebut dengan darah haid. Tinggal balik seperti itu. Kemudian tinggal lihat kasusnya, tidak teraturnya ini semacam apa. Jadi di masyarakat kita macam-macam yang terjadi di kaum Hawa khususnya ini. Jadi ada wanita itu keluar darah 1 hari keluar, kemudian 2 harinya bersih, kemudian hari berikutnya keluar lagi. Nah, ini juga bisa disebut dengan yang tidak teratur. Ada yang macam ini. Ketika kejadiannya semacam ini, maka tinggal lihat darah ketika keluar dari pertama kali itu ditotal sampai berapa hari pertama keluar, hari kedua tidak, kemudian hari ketiga sama keempat keluar, hari maksudnya kelima ditotal jamnya saja. Jamnya ditotal. Ketika dari jam ini ternyata sudah mencapai 24 jam, maka sudah masuk ke kriterianya ini, ke kriterianya haid.
batas minimal sudah lebih. betul. Tinggal lihat darah ini apa masih dalam lingkup 15 hari atau tidak. Ketika masih dalam lingkup 15 hari, meskipun kejadian putus nyambung putus, maka ini masuk dalam kriteria head masian, karena masih batas minimalnya sudah mencapai, kemudian dalam lingkup batas maksimalnya itu 15 hari, maka ini masih masuk dalam kriteria head. Kendati pun itu tidak secara terus menerus ya, artinya putus kemudian keluar lagi putus, ini juga masuk kategori tidak teratur. Iya. Kalau misalkan ketidakteraturannya itu misalkan 1 bulan ini dia keluar darah, kemudian 2 bulan 3 bulan dia tidak keluar darah, Ustaz. 4 bulan baru keluar darah lagi, gitu kan juga masuk tidak teratur ya, Ustaz? Iya, masuk tidak teratur. Maka kejadian yang semacam itu tinggal lihat. Nah, batasannya gini saja. Apa sudah mencapai batas minimal head dan tidak melebihi batas maksimal head. Ketika memang sudah mencapai batas minimal head yaitu 24 jam dan tidak melebihi batas maksimal yaitu 15 hari, maka ini pasti disebut dengan darah head. Ada kejadian yang unik begini, Ustaz. Jadi tiap harinya wanita ini keluar darah sampai hari yang ke-14 keluar darah. Cuman keluar darahnya itu 1 jam. Hari pertama 1 jam keluar, kemudian hari kedua 1 jam keluar, kemudian hari ketiga 1 jam. Tiap harinya 1 jam sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Ketika di total maka ini kan cuma 14 jam. Ya, berarti tidak sampai kepada batas minimal. Nah, maka bagaimana ketika ada wanita yang semacam ini? Maka wanita itu ketika keluar darah harus berlaku seperti orang haid. Artinya harus menjauhi segala yang diharamkan bagi orang haid. Nah, kemudian tinggal lihat apakah wanita yang keluar darah ini sudah dipastikan hukum haid atau tidak. Tinggal lihat. Kalau sudah memenuhi kriteria tadi itu, di total sudah mencapai melebihi batas minimal yaitu 24 jam dan juga tidak melebihi batas maksimal yaitu 15 hari, maka masuk ke kriteria head. Kendati pun kalau seumpama di total dalam lingkup 15 hari ini tidak mencapai 24 jam. Kalau ternyata seperti contoh tadi itu kan masih dalam masa 14 jam kan itu perharinya 1 jam sampai 14 hari, maka dalam hal ini masuk dalam kategori istihadah ini. Oh gitu, ya, karena tidak mencapai batas minimal. Terus bagaimana mengenai sholatnya orang perempuan ini? Kan otomatis ini kan nggak sholat selama 14 hari, berlaku seperti hukumnya orang haid kan itu. Maka wajib mengqodoi selama 14 hari itu. Nah, itu apa namanya ketika masuk dalam kategori istihadah dalam kasus ini. Kalau misalkan dibalik, Ustaz, dalam lingkup 15 hari kemudian diakumulasi dari yang keluar setiap hari ini ternyata melebihi dari 24 jam dalam lingkup 15 hari. Ya. Ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, saya contohkan misalnya perharinya keluar 3 jam. Betul. Sampai misalnya masa 15 hari. Berarti kan otomatis kalau 3 jam kali 15 hari kan sudah sangat ada lebih dari 24 jam ini. Betul. Maka kalau masih dalam kriteria melebihi batas minimal yaitu 24 jam dan tidak melebihi 15 hari masuk kategori head. Semuanya tadi. Iya, semuanya head. Tapi meskipun nanti putus nyambung maka masuk dalam kategori head ini dalam kasus ini. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung lagi di episode berikutnya. Amin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ustaz Syofil Muhibin berkenaan dengan darah haid dan darah istihadah tadi. Mudah-mudahan menjadi kajian yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemirsa dan sahabat Yas Media. Jika ada hal-hal yang butuh ditanyakan berkenaan dengan obrolan kita pada kesempatan kali ini, bisa komen di kolom komentar. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.